Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan merayakan satu hari yang luar biasa buat umat Kristen di seluruh dunia. Hari ini kita mau merayakan wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah anugerah Tuhan yang paling luar biasa buat kehidupan umat Kristen saat ini. Dan sampai kapanpun anugerah itu selalu jadi yang paling berharga buat kita. Saya undang jemaat, kita akan masuk dalam ibadah ini. Kita akan menghayati betapa besarnya, betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan Yesus. Kita akan menghayati setiap pengorbanannya di kayu salib. Kita akan melihat sebuah video. Semoga video ini memberkati kita semua. Darah Kristus tumpah
kehadiranmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampirimu,
segalanya Yesus. Kau rela Tuhan menggantikan kami Tuhan. Kau rela Tuhan menanggung setiap dosa kami Tuhan. Kau rela Tuhan menukar maut Tuhan. Tukar maut yang adalah upah bagi kami Tuhan. Kau tukar semuanya dengan hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Tuhan hari ini boleh jadi peringatan buat setiap kami Tuhan. Bahwa mulai dari hari ini bahkan selanjutnya Tuhan, kami boleh mengingat Tuhan setiap kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami boleh Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Biar kami boleh dan lebih lagi Tuhan hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa kami Tuhan. Ampuni Tuhan setiap ketidaklayakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini seterusnya kami boleh Tuhan rasakan kembali jamahan-Mu Tuhan. Kami boleh dipulihkan Tuhan. Kami boleh disucikan Tuhan. Kami boleh dilayakkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah hari ini kami boleh juga Tuhan menyalibkan Tuhan setiap dosa-dosa kami Tuhan. Setiap belenggu dosa kami Tuhan. Kami mau salibkan Tuhan setiap kedagingan kami Tuhan. Ampuni setiap kami Yesus. Ampuni Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan Kau boleh menyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Biar kami boleh dijamah Tuhan. Boleh dibaharui Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan kami boleh mengingat Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan. Boleh menghargai Tuhan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Boleh menghormati Tuhan setiap kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berbicara Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah kami mau sambut Tuhan firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Kami terima firman itu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Shalom. Pagi ini jemaat Tuhan, khususnya GPD Baranang Siang, mengingat peristiwa kematian Tuhan. Bukan hanya GPD Baranang Siang, tetapi seluruh gereja, seluruh anak-anak Tuhan di dunia ini sedang mengingat satu peristiwa yang membuat mata dunia melihat satu karya yang luar biasa, yaitu pengorbanan di kayu salib. Peristiwa yang tidak lazim, pengorbanan yang mungkin bagi sebagian orang itu sebuah hal yang menyedihkan, mengerikan. Orang yang dikatakan sebuah kutuk. Tapi mari kita akan belajar dari firman Tuhan pada pagi ini. Dalam peristiwa Jumat Agung ini kita melihat ada ayat-ayat yang mungkin membuat kita untuk lebih mengerti mengapa kita harus memperingati Jumat Agung. Kita akan membaca ayatnya dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 19 dan dimulai dari ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18 demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak dan emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Saudara yang percaya katakan amin. Pagi ini saya ingin memberikan tema adalah darah yang mahal. Sesuai dengan ayat yang 19 katakan bahwa dengan darah yang mahal
Itu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah yang mahal. Yesus mengorbankan dirinya. Dia disalibkan, darahnya tertumpah. Rupanya seorang murid yang dikasihi, salah satu seorang murid Yesus yang memegang keuangan, rupanya dia berkhianat. Dia memilih 30 keping perak untuk menjual Yesus. Dengan nilai 30 keping perak, Yesus dijual kepada imam-imam. Dan apa yang terjadi ketika dia menjual Yesus? Yudas melihat gurunya ditangkap, gurunya dihakimi, gurunya disiksa, gurunya sampai disalibkan. Itulah nilai 30 keping perak nyawa Yesus, darah Yesus oleh salah satu muridnya. Nilai yang kecil, nilai yang murah. Tapi dalam Petrus katakan bahwa ayat 18 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita ditebus dari dosa-dosa kita, bukan dengan barang yang fana, barang yang cepat rusak, cepat habis, cepat luntur. Tapi kita ditebus oleh darah yang mahal. Dikatakan bukan dengan perak, bukan dengan emas, mungkin nilainya itu mahal. Tapi peristiwa Golgota adalah peristiwa bagaimana manusia yang berdosa, manusia yang kotor di hadapan Tuhan, dia mau menebus, dia mau menggantikan yang namanya kutuk, untuk kembali diangkat menjadi anak-anaknya yang ditebus untuk memiliki kerajaan Allah. Ada kata-kata di sini yang berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Berbicara sia-sia, hari-hari ini kita melihat kematian di berbagai tempat, di berbagai belahan bumi ini. Dengan adanya virus corona, kematian orang saat ini terlihat sepertinya sia-sia. Ya, bagaimana bergelimang orang-orang yang meninggal, orang-orang yang meninggal. Ya, mereka ada yang bisa diurus oleh keluarganya, tetapi dengan jarak jauh. Ada juga yang mereka hanya di jalan-jalan hanya ditutup oleh plastik yang karena terlalu banyak. Kita lihat ada banyak orang-orang yang saat ini kaya secara materi, kaya secara keuangan, tapi mereka saat ini sedang diperhadapkan yang namanya kematian. Ya, yang namanya kematian. Ya, banyak orang yang saat ini ketakutan dengan adanya wabah ini. Sepertinya kematian yang ada yang kita lihat di tayangan TV, di berita-berita, bahwa ada banyak orang yang mati dengan sia-sia seperti ini. Apakah kematian Yesus termasuk kematian yang sia-sia? Seperti kematian yang sedang terjadi di dunia ini karena wabah. Saya mau katakan pada pagi ini, mari kita lihat mengapa Yesus mati. Mengapa dia mati? Apa karena virus? Dosa. Ya. Ini karena dosa manusia. Karena Allah mengasihi manusia, dikatakan dia mau menebus manusia yang sia-sia, manusia yang sebenarnya tidak berharga. Sekarang manusia mencoba untuk mengangkat dirinya berharga dengan pakaian-pakaian bermerek yang berharga. Ya, dengan kendaraan-kendaraan yang bermerek yang berharga. Dia pakai barang-barang yang berharga untuk menaikkan, ya, untuk mengangkat kehidupannya yang sia-sia, kehidupannya yang tidak berharga, supaya menjadi berharga di mata manusia. Apakah ketika kita menggunakan barang-barang yang bermerek di hadapan Tuhan berharga?
Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah ketika kita memakai barang yang bermerek, ya, apakah kita berharga di mata Tuhan? Apa nilai seorang berharga? Saya katakan, di mata Tuhan bukan karena kekayaan, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Nilai berharga di mata Tuhan ketika engkau sudah ditebus dosa-dosamu. Amin. Ketika dosa-dosamu diampuni. Ketika kita diampuni dosa-dosa kita, itulah kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Saudara yang katakan amin. Mari pagi ini kita mau kembali kepada peristiwa Golgota. Ada darah yang mahal dikatakan. Apa darah yang mahal? Ya, dikatakan di dalam kitab Imamat, dikatakan pasal yang ke-22. Imamat 22 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nasar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, ayat 19, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Tidak bercela. Itu orang-orang Israel setiap tahun, ya, mereka datang kepada imam untuk membawa korban menghapus dosa. Setiap tahun mereka, setiap keluarga membawa domba atau lembu atau kambing, mereka dibawa kepada imam-imam untuk mohon pengampunan selama setahun mungkin. Ada banyak dosa. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Apakah kita gereja Tuhan melihat peristiwa Golgota, ada sesuatu yang biasa-biasa, katakan mohon ampun kepada Tuhan, bertobat? Karena peristiwa Golgota ada peristiwa bagaimana Yesus yang sudah menjadi, dikatakan Yohanes katakan, lihat, Yohanes 1 ayat 29 berkata bahwa lihat anak domba Allah yang menghapus isi dosa dunia. Ya, di dalam Yohanes 1 saya akan bacakan Yohanes 1 ya, ayat 29 berkata demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Syarat untuk bisa domba itu menghapus dosa orang-orang Israel adalah domba itu tidak bercacat. Itulah yang mahal. Ya, apa? Darah Yesus dikatakan digambarkan seperti anak domba Allah. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, 1 Petrus 3:18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar, ya, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kita lihat, ada kata bahwa Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar, ini yang mahal. Ia yang benar, Dia yang tidak mengenal dosa, Dia yang tidak pernah berbuat dosa. Ini yang mahal. Ya, bukan kekayaanmu yang mahal. Menurut kita mungkin kekayaan yang mahal. Bukan karena pangkatmu engkau disebut mahal. Darah yang mahal
adalah darah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Yaitu hanya Yesus sendiri yang tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah melakukan dosa. Itulah darah yang mahal. Untuk itu mengapa kita gereja Tuhan? Untuk mengingat kematiannya. Kita lakukan setiap bulan sekali. Kita makan dan minum perjamuan Tuhan. Kita mengingat ada darah yang mahal, ya, untuk mengampuni kita orang-orang yang berdosa, supaya kita hidup kita betul-betul dibawa masuk dalam kerajaannya. Jangan hanya melihat kematian Yesus seperti orang yang katakan tidak berharga. Kematian Yesus sepertinya orang-orang melihatnya sesuatu yang kekalahan, sebuah kekalahan. Tetapi kematian Yesus adalah kematian yang saya katakan luar biasa. Berita kemenangan buat gereja Tuhan. Karena dengan kematian Yesus, karena darah yang mahal, kita yang percaya kepadanya, kita yang percaya akan kematian Yesus dan pengorbanannya, kita boleh diselamatkan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi ini. Kita bersama-sama menghargai kembali pengorbanan Yesus. Apakah kita sudah menjadi berharga di mata Tuhan? Atau kita mengangkat diri kita berharga karena apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai, apa yang kita mungkin yang kita punya. Seringkali ada banyak orang yang sekarang ya, tidak punya apa-apa, merasa tidak berharga. Mungkin ada sebagian orang yang saat ini sedang kekurangan, tidak banyak, ya, banyak kekurangan karena masalah kejadian ini. Banyak orang yang tidak bekerja, tidak mendapatkan upah, sehingga mereka merasa, aduh, saya seorang suami yang tidak berharga, ya, saya seorang istri yang tidak berharga, saya seorang anak yang tidak berharga. Ingat, di mata Tuhan bukan karena penghasilan yang berkurang, bukan karena nilai materi yang kurang. Engkau menjadi berharga karena darah yang mahal. Percaya, ya, Tuhan Yesus mati di Golgota supaya saya dan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Kita siapkan untuk menerima perjamuan kudus. Kita naikkan pujian, darah-Mu Yesus, cucikan darah-Mu. Sambil mempersiapkan anggur yang kita dapatkan dari gereja, mungkin kita juga siapkan di rumah masing-masing anggur dan roti. Mari kita akan sama-sama persiapkan dan kita naikkan pujian, darah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Saya percaya pujian ini, darah-Mu Yesus sucikan. Darah Yesus membebaskan kita dari kutuk dosa. Darah Yesus juga menyembuhkan kita. Amin. Mari kita percaya bahwa darah Kristus berbeda dengan darah-darah yang lain. Dia adalah darah yang mahal. Dia darah yang mahal. Sekali lagi katakan, mari. Darah yang mahal memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita, kuasa untuk menyucikan dosa kita, kuasa untuk memulihkan kita menjadi kehidupan yang baru. Ini karena begini kembali darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru.
bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita akan makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Kita angkat cawan kita. Inilah darah, gambar anak darah yang mahal, yang kita ingat. Perhatikan, ingat terus, darah yang mahal, darah yang mahal. Dia yang suci, Dia yang benar, Dia yang tidak berdosa, untuk kita ditebuskan untuk dosa kita. Bukankah firman Allah berkata demikian, bahwa demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang kita pengucapan syukur ini adalah, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Saudara yang kita katakan amin, amin. Mari kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Kita akan kembali darah Yesus. Angkat tanganmu. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya korbanmu di Golgota. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama ada memperingati peristiwa kematian Tuhan, peristiwa bagaimana darahmu yang mahal untuk menebus setiap dosa-dosa kami, orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami kaya, bukan karena kami hebat, tapi karena darahmu yang mahal membuat kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkatan tanganmu dan arahkan hatimu. Dengan demikian Tuhan kasih, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Allah, perlindungannya, serta damai sejahtera menyertai engkau di hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah kiranya engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, itu berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kiranya keluarga dan rumah tanggamu, dan diberkatilah kiranya pekerjaanmu, dan diberkatilah kiranya kesehatanmu, dan diberkatilah kiranya masa depanmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang seiman katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.